Bisa nggak ya? Kalau dulu kan kita nggak tahu ya ceritanya kayak Belum gimana. misalnya Pak Ahok. Pak Ahok, Ibu Veronica. Wanita ini memberikan pesan yang sangat inspiratif kepada semua orang, terutama kepada generasi muda. Beliau mengatakan, kita semua bisa berkontribusi sekecil apapun tindakan kita. Hari ini, kita punya kabar menarik tentang perjalanan hidup seorang tokoh yang sangat dikenal di Indonesia, yaitu Veronica Tan. Kita akan membahas mulai dari sejarah hidupnya, kontribusinya sebagai ibu kota, hingga kegiatan yang ia lakukan sekarang. Jadi tetap di sini dan simak videonya sampai habis karena kita akan mengulas semua ini secara lengkap. Veronica Tan lahir pada 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Beliau menghabiskan masa kecilnya di Medan, sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan di Jakarta. Veronica dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berjiwa sosial sejak usia muda. Ia menyelesaikan pendidikannya di bidang musik dan selalu menunjukkan ketertarikan yang besar dalam kegiatan sosial dan komunitas. Veronica Tan mulai dikenal oleh masyarakat luas ketika menjadi ibu kota Jakarta, mendampingi Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama masa jabatannya, Veronica memainkan peran penting dalam berbagai program sosial yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. Beliau sangat aktif dalam mengelola kegiatan di Rumah Sakit Kanker Darmais dan Rumah Sakit Ibu dan Anak, di mana ia memberikan perhatian khusus pada penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat. Selain itu, Veronica juga menjadi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda DKI Jakarta, di mana ia mendukung industri kerajinan lokal dan membantu para perajin di Jakarta untuk mengembangkan usaha mereka. Peran Veronica sebagai ibu kota bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai penggerak berbagai program yang memberikan dampak positif bagi warga Jakarta. Pada tahun 2018, Veronica Tan dan Basuki Cahayapurnama memutuskan untuk berpisah. Peristiwa ini tentu menjadi sorotan besar di media. Namun Veronica memilih untuk tetap tegar dan fokus pada hal-hal yang positif. Setelah perpisahan tersebut, Veronica memutuskan untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial dan menjadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidupnya untuk lebih banyak berkontribusi kepada masyarakat. Setelah masa sulit tersebut, Veronica Tan tidak berhenti untuk terus berbuat kebaikan. Berita terbaru menyebutkan bahwa Veronica baru saja meluncurkan sebuah proyek sosial baru yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan. Veronica sendiri menyatakan bahwa proyek ini adalah salah satu mimpinya yang telah lama ingin ia wujudkan untuk membantu masyarakat. Tidak hanya itu, Veronica juga terlibat dalam berbagai kegiatan amal yang bertujuan untuk membantu perempuan dan anak-anak yang membutuhkan. Beliau mengatakan bahwa ini adalah panggilan hati yang selalu membuatnya bersemangat untuk terus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Belum lama ini, Veronica Tan juga menjadi sorotan ketika ia dipanggil oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengapresiasi kontribusi Veronica dalam berbagai kegiatan sosial dan bagaimana beliau terus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Prabowo juga menyatakan bahwa sosok seperti Veronica sangat penting untuk menginspirasi masyarakat dan memberikan contoh nyata tentang kepedulian sosial yang tulus. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa kerja keras Veronica diakui oleh banyak pihak, termasuk pemerintah. Berbagai figur publik juga memberikan dukungannya. Ia mengatakan, Veronica Tan adalah contoh nyata bahwa aksi sosial bisa membuat perubahan besar di masyarakat. Salut untuk semua yang telah ia lakukan. Selain proyek sosial, Veronica Tan juga aktif dalam komunitas seni dan budaya. Baru-baru ini, ia berpartisipasi dalam acara budaya yang menampilkan kekayaan seni lokal Indonesia. Menurut Veronica, mempromosikan seni dan budaya lokal adalah salah satu cara untuk menjaga identitas bangsa dan menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya kita. Acara tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat, dan banyak yang memuji dedikasi Veronica dalam melestarikan budaya Indonesia. Veronica Tan juga memberikan pesan yang sangat inspiratif kepada semua orang, terutama kepada generasi muda. Beliau mengatakan, kita semua bisa berkontribusi, sekecil apapun tindakan kita. Mulai dari membantu orang sekitar, menjadi relawan, atau sekadar peduli terhadap lingkungan sekitar kita.
Jangan pernah meremehkan dampak dari tindakan kecil yang kita lakukan, karena itu bisa memberikan perubahan besar. Nah, itulah perjalanan hidup Veronica Tan yang penuh inspirasi. Dari masa kecilnya di Medan, perannya sebagai ibu kota Jakarta, hingga kontribusinya dalam berbagai proyek sosial yang membantu masyarakat. Sosok Veronica Tan adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa terus berbuat kebaikan dan memberikan dampak positif terlepas dari tantangan hidup yang dihadapinya. Mari kita belajar untuk lebih peduli dan terlibat dalam membantu sesama, seperti yang dicontohkan oleh beliau.